Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Tuhan GBI Untung Suropati. Hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah online. Kita tetap bersyukur sekalipun kita masih belum bisa beribadah di rumah Tuhan, tapi melalui ibadah online ini pun Tuhan hadir, Tuhan memberikan kepada kita berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan menerima kembali kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami jemaat-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau hari ini Tuhan kami dapat beribadah kepada Engkau. Terlebih kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga setiap kami ini Tuhan boleh hidup berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih mendapatkan kesempatan sekalipun di dalam ibadah online, tapi kita masih terus bisa beribadah kepada Tuhan. Dan mari pada hari ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan satu tema firman Tuhan, berubahlah. Dan saya akan mengambil ayat mas kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Ayat firman Tuhan yang indah yang boleh kita terima pada hari ini. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, khususnya buat kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, yang sampai hari ini kita masih belum normal seperti biasa. Tetapi ada satu istilah yang saat ini kita pakai, yaitu new normal. Kita memakai kebiasaan normal yang baru. Nah, itulah yang sedang kita lakukan di dalam perjalanan kita, kehidupan kita, keseharian kita di tengah-tengah suasana keadaan di mana pandemi COVID-19 ini masih belum selesai, masih ada di tengah-tengah kita. Tetapi dengan new normal ini pun kita melihat bagaimana pemerintah juga memberikan kepada kita semua ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, dan itu membuat kita semua memiliki kebiasaan yang baru. Seperti sampai hari ini kita diwajibkan untuk memakai masker. Ketika kita keluar, kita harus memakai masker. Ketika kita berjumpa di tengah-tengah kerumunan banyak orang, kita harus berusaha menjaga jarak kita. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan kebersihan, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, itulah new normal yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk jasmani kita selalu menggunakan hal itu. Dan tentu hal ini tidak mudah untuk orang yang tidak biasa. Seperti kita ini dahulu tidak biasa seperti itu. Tetapi sekarang kita harus membiasakan. Dan saya tahu hal itu tidak mudah. Terbukti di sana-sini masih banyak juga mungkin yang tidak menggunakan masker. Merasa aman mungkin. Tetapi mari biarlah kita mengerti bahwa new normal ini, kebiasaan yang baru ini, kita harus biasakan untuk kesehatan kita. Selama kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini yang belum habis, belum selesai, mari biar kita mentaati itu. Dan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki firman Tuhan
Sebenarnya di dalam firman Tuhan, apa yang sedang kita alami di dunia ini, kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita sudah ada yang namanya peraturan-peraturan supaya kita ini bisa selamat. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada peraturan itu supaya kita selamat. Kita harus melakukan peraturan yang ada, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Juga ada supaya kita diberkati. Ada peraturan yang harus kita taati di dalam kehidupan firman Tuhan ini. Dan itu sebabnya di dalam ayat Mas tadi yang sudah kita baca, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, di ayat yang tertulis di bagian akhir, itu dituliskan supaya kami berkenan kepadanya. Itu yang kita harus kejar. Kehidupan kita ini harus kita berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan sebagai buku panduan hidup kita, kerohanian kita, kita harus melakukan supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang kedua, coba saya akan membacakan. Kitab Roma, pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin. Ayat firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita, jangan kita ini menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, Allah melalui firman Tuhan yang kita sudah baca ini, ingin kita ini mengenal kehendaknya. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tuhan mau supaya kita ini mengerti, supaya kita mengenal hal itu. Tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan, melainkan kehendak kita, melainkan keegoisan kita. Nah, hal itu seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menggunakan perasaan kita. Kita menggunakan insting kita sebagai manusia yang memimpin kita berdasarkan nikmat daripada hikmat. Padahal melalui firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan yang namanya hikmat. Nah, itulah yang harus kita cari di dalam menjalani kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan, kita butuh hikmat. Supaya kebenaran itu kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, kalau kita melihat ayat yang sungguh indah ini, di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan yang ke-19, kita akan membaca ayat ini, saudara bisa membacanya. Dikatakan ayat 18, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung." Nah, inilah firman Tuhan yang seringkali kita tidak perhatikan, bahwa jalan orang benar itu dikatakan seperti cahaya fajar. Mengapa? Karena ketika kita berjalan menurut kepada firman Tuhan yang menuntun kita, itu yang menjadikan kita memiliki terang bagaikan fajar yang luar biasa. Bisa kita dituntun, kita mendapatkan hikmat melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita akan melihat dari ayat yang tadi kita sudah baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua.
Kita tadi sudah membaca, saya akan berikan 2 poin yang sangat penting buat kehidupan kita. Tadi kita baca yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita tinggal di dalam dunia, tapi firman Tuhan mengajar supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Sekalipun kita masih berada di dalam dunia ini, tapi hidup kita ini telah ditebus oleh korban Kristus. Dan kita semua menjadi warga kerajaan Allah. Kata serupa dalam ayat ini tidak sama dengan kata segambar. Dalam kisah penciptaan manusia dikatakan kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Kata segambar itu imago mempunyai arti dibangun dengan unsur yang sama. Kata serupa, kalau serupa itu artinya saya upamakan dengan berpakaian seperti, atau kita mengatakan mendandani diri seperti. Nah, firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengajar kepada kita agar kita tidak seragam, tidak sama, tidak berdandan seperti dunia ini. Karena jelas sekali bahwa kita sebagai anak Tuhan mempunyai unsur yang berbeda dengan dunia ini. Kehidupan kita ini sudah ditebus oleh korban Kristus yang saya katakan tadi. Kalau saya memberikan contoh, di dalam dunia ini kalau kita melihat seorang polisi, mereka menggunakan seragam, seragamnya seragam polisi. Seorang anak sekolah, kalau kita melihat, pasti mereka pakai seragam sekolah. Demikian juga untuk profesi-profesi yang lain di kantor-kantor, ada seragam-seragam masing-masing yang dipergunakan. Nah, Rasul Paulus ini mempunyai motivasi hidup yang berbeda. Dan dia mengajar, memberikan ayat yang sudah kita baca, sehingga kita ini tidak serupa dengan dunia ini. Sebagai anak Tuhan seharusnya kita ini dimotivasi oleh hal-hal yang rohani, dimotivasi oleh yang Tuhan berikan roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita juga memiliki firman Tuhan yang memiliki kuasa. Nah, itulah yang memotivasi kita. Bukan hal-hal yang ada di dunia ini, hal-hal yang fana yang memotivasi kita. Misalkan kita di dunia ini dimotivasi oleh keuangan kita. Atau mungkin kita dimotivasi dengan dalam kehidupan kita dimotivasi oleh kehidupan dunia, misalkan memiliki pasangan hidup yang cakep, yang cantik. Karena mengapa demikian? Karena di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, kelak kita mendapatkan upah. Nah, itu yang harus kita raih. Supaya kita mendapatkan upah, maka kita jangan sampai berseragam seperti dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25, kalau kita membaca di ayat ini 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, firman Tuhan begitu indah memberikan kepada kita teladan bagaimana kita harus hidup supaya kehidupan kita ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan ini yang selalu menuntun kepada kita. Dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 25 ini dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh
suatu mahkota yang abadi. Nah, perjalanan kita, kehidupan kita ini diupamakan seperti di dalam dunia ini orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kita tahu dalam pertandingan itu pasti ada hadiahnya, ada yang diraih, mungkin piala, mungkin dapat hadiah yang lain. Nah, itu sebagai upah karena kemenangan kita. Tetapi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, untuk kita melakukan kehendak Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, yang kita raih bukan hal-hal yang fana, bukan hadiah seperti pertandingan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan tadi sudah menyatakan kepada kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajar kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus tahu, dimanapun kita berada dalam dunia bisnis, juga harus kita menanggalkan seragam kita yang serupa dengan dunia ini. Kita harus beda. Apa yang dilakukan dalam dunia ini, kalau dalam bisnis mungkin mereka yang melakukan ada egois. Sifat egois berarti menggunakan seragam keegoisan. Atau mungkin yang lain menggunakan seragam cari aman, supaya aman. Ya. Yang lain juga ada seragamnya, seragam kenikmatan yang hendak diraih, hendak dinikmati, memakai seragam kenikmatan. Nah, semuanya itu harus kita ubah. Apa yang dunia lakukan, kebiasaan dunia, kita harus beda. Maka kita harus menggunakan seragam kita apa? Karena kita berdasarkan firman Tuhan, Tuhan memberikan kasih kepada kita, kita menggunakan seragam kasih. Kita memiliki kasih dalam kehidupan kita. Kita juga harus menggunakan seragam kita keadilan. Dalam menghadapi masalah, kita harus juga memiliki seragam keadilan. Apalagi kebenaran, seragam kebenaran harus kita pakai. Dalam melakukan segala hal, kita harus yang benar. Berarti kita menggunakan seragam kebenaran. Seragam yang lain perlengkapan rohani. Ada banyak yang kita bisa baca melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang harus kita pakai di dalam menggunakan segala perkara, cara-cara kita mengatasi, mungkin dalam bisnis, di dalam rumah tangga, di dalam bersosialisasi. Kita harus memakai seragam kita yang beda. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Nah, apalagi di dalam kehidupan kita, keseharian kita, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita harus memiliki kepercayaan. Kita harus pakai seragam yang namanya kepercayaan. Di dalam keuangan, kita harus bisa saling dipercaya. Di dalam menghargai satu dengan yang lain, kita harus juga bisa. Nah, itu yang Tuhan ajarkan bagi kita. Jadi kita tidak boleh menggunakan apa yang dipakai oleh dunia. Kita harus berubah. Harus kita ubah. Jangan kita seperti dunia. Dan satu hal lagi, yang kedua dikatakan tadi oleh ayat yang sudah kita baca, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah. Berubah di sini berasal dari kata metamorfo. Atau kita sering mendengar metamorfosis. Nah, itu yang sering kita dengar. Ini berarti perubahan itu tidak dapat dilakukan secara instan. Perubahan itu tidak bisa kita lakukan dengan sekejap. Tetapi kita harus melalui sebuah proses. Untuk kita berubah, tentu kita mengalami yang namanya proses. Ada proses setahap, bertahap, sejalan dengan pembelajaran melalui firman Tuhan yang kita terima ini, kita diubahkan. Kita tahu
hidup kita masih belum sesuai dengan firman Tuhan, bertahap kita diproses, setahap kita berubah dan kita menjadi lebih indah. Nah, ini berarti suatu perubahan itu menuntut suatu pemahaman. Kita harus memahami firman Tuhan, dan pemahaman itu memerlukan yang namanya pengenalan atau pembelajaran. Kita harus belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita harus tahu apa yang harus berubah. Apanya yang harus berubah ini? Tadi kita sudah baca akal budi. Jadi tidak hanya pikiran saja yang kita harus berubah. Pikiran kita yang kita pikirkan yang mungkin dahulu sesuai dengan dunia, kemudian kita rubah. Tidak hanya itu, tapi perasaan kita juga. Kita harus berubah yang namanya akal budi. Ini berarti pola pikir kita harus berubah, atau bahkan gaya hidup kita juga harus berubah. Jangan menggunakan gaya hidup yang lama. Mungkin kalau kita melihat di dunia ini, orang yang bekerja ada yang pemalas, ada orang yang malas. Nah, kita harus berubah. Jangan kita menjadi pemalas. Kita harus berubah menjadi orang yang rajin, supaya pekerjaan kita diberkati. Juga kita jangan kemudian hidup itu tergantung mood. Wah, sekarang seringkali kita mendengar nggak mood gitu ya. Kita jangan tergantung dengan mood, tapi kita harus fokus. Yang terikat kebiasaan buruk harus dilepaskan, harus berubah. Nah, yang tidak sehati harus sehati, harus sepikir, harus penuh dengan kasih. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Mengapa seringkali kita ini susah untuk berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan kehendaki? Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah berkorban bagi kita. Dia sudah mati, menanggung segala beban berat kita, menanggung segala kesalahan kita. Tuhan mau supaya kita ini menuruti kehendak-Nya, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk itu kita harus berubah. Kita tidak menjadikan Tuhan ini hanya menjadi seperti sesama kita, menjadi orang yang terdekat begitu, atau mungkin kita hanya menjadikan Tuhan itu menjadi bapak kita atau menjadi sahabat kita. Bukan sekedar itu. Tuhan seringkali kita remehkan. Mungkin kalau kita ucapkan, kita katakan, mungkin hanya Tuhan kita jadikan seperti satpam, hanya menjaga kehidupan kita supaya kita aman. Sebagai pembantu kita, mungkin kalau kita perlu kita minta tolong. Jadi bukan seperti itu. Apa yang kita tahu bahwa Tuhan berikan kepada kita, kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang sangat besar diberikan kepada kita. Mari biarlah kita jadikan Tuhan itu menjadi orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Dia sebagai firman Tuhan mengatakan dia menjadi Bapa kita. Dia memberikan Roh Kudus yang menolong kita, yang sanggup menolong kita. Dan bahkan Tuhan itu menjadi sahabat kita. Kita tahu bagaimana ketika kita memiliki seorang sahabat. Kalau kita punya sahabat, tentu kita bisa curhat. Kita bisa mengatakan apa saja yang menjadi beban berat kita sampaikan kepada sahabat kita dengan mudah, dengan tidak sungkan. Nah, seperti itulah kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu yang terdekat di dalam kehidupan kita, menjadi sahabat kita. Jadi kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa bersahabat, kita bisa minta tolong, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keberatan kita, kebutuhan kita. Nah, itulah yang Tuhan rindukan ketika kita mau berubah dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Dengan kita rajin beribadah, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun tahu bahwa kita ini mencari Dia. Tuhan tahu bahwa kita ingin dekat dengan Dia. Seperti hari-hari ini, kalau kita rindu untuk beribadah di rumah Tuhan,
Tapi kalau belum seizin Tuhan, belum waktunya kita mengadakan, tidak apa, kita juga bisa mendekat, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam ibadah online, di dalam ibadah kita di rumah kita dengan membaca firman, dengan berdoa secara pribadi. Nah, itulah yang Tuhan rindukan, kedekatan kita kepadanya, dan kita tahu bahwa kita ini harus berubah dan pasti bisa berubah karena Tuhan yang sudah memberikan semua kepada kita, sehingga korban Kristus melalui darah anak domba yang tertumpah bagi kita, kita tahu bahwa kita memiliki kuasa. Tuhan memberikan kuasa sehingga kuasa iblis itu dikalahkan. Apa saja yang mengganggu kita, yang tidak menghalang-halangi kita untuk kita menerima berkat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita meninggalkan cara-cara dunia, kita harus berubah melalui pembaruan budi kita. Maka Dia akan memberikan kemampuan buat kita. Kuasanya dinyatakan buat kita. Sehingga perubahan yang kita alami, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini, kita boleh merasakan ternyata Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita sehingga kita tidak cemas lagi, kita tidak khawatir lagi ketika ada kesulitan, persoalan, apapun yang kita hadapi. Kita tahu kemana kita harus datang, hanya kepada Yesus. Kita datang mendekat kepada Dia, kita berdoa, kita melakukan kehendak firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Maka percayalah, Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Segala jalan yang sulit Tuhan akan bukakan buat kita. Dan tidak ada perkara yang mustahil yang akan kita hadapi. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia akan memberkati kita semua. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Apa yang harus kita rubah, mari kita dengan semangat, dengan iman, kita mau berubah. Supaya kehidupan kita di hari-hari yang akan datang benar-benar kita mengalami kuasa Tuhan. Mari kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau menggunakan kebiasaan lama kami dengan cara-cara dunia yang mungkin kami pergunakan di waktu-waktu yang lalu. Tapi hari ini kami mau merubah Tuhan, semua cara kami yang seturut dengan dunia kami mau rubah. Kami mau menggunakan seragam kasih, kami mau menggunakan seragam kebenaran itu. Supaya Tuhan apa yang kami lakukan boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh berkenan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan ajar setiap kami jemaat-Mu untuk kami boleh mentaati kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan di dalam kehidupan kami tidak mampu sendiri. Kami tidak bisa Tuhan menggunakan kekuatan kami untuk mengalahkan segala keegoan kami, kebiasaan jelek kami Tuhan. Karena kami tahu kuasa kegelapan senantiasa mengganggu kami. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, ketika kami berubah, maka firman Tuhan itu yang berlaku atas kami. Kebenaran firman-Mu itu yang akan memberikan kemampuan kepada kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, masalah, persoalan, apa yang sedang terjadi, yang kami alami Tuhan, kami percaya bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh hidup dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus akan memimpin, menyertai kami, jemaat-Mu, setiap kami Tuhan, menghadapi apapun juga dalam keseharian kami. Kami percaya Engkau yang akan menuntun setiap langkah kami, memberi hikmat kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa,
Kami berdoa pada saat ini buat seluruh sidang jemaat-Mu GBI Untung Suropati. Kiranya Engkau menyertai Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau beserta kami. Kami minta Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami semua tubuh yang sehat. Sehingga kami Tuhan boleh terus bisa memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyaksikan akan kebesaran-Mu, nama-Mu yang ajaib yang sudah kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang dekat dengan Engkau, kami yang melakukan kehendak-Mu, maka Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari yang ada, apapun yang sedang terjadi di sekitar kami, di dunia ini Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih menghadapi wabah yang begitu berbahaya Tuhan, COVID-19 ini. Tapi kami percaya dengan kekuatan kasih Kristus, Engkau yang menyertai kami dan Engkau melindungi kami Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau yang akan menolong Tuhan, biarlah semua yang ada di dunia ini, orang-orang yang terkena, yang sakit karena COVID-19 ini Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka. Engkau yang akan memberkati dan memberikan kesembuhan. Dan buat semua kami yang ada Tuhan, kami boleh melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Melalui pemerintahan yang ada, kami juga boleh melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan pemerintahan kami yang ada di Indonesia ini, mulai dari Bapak Presiden kami sampai semua pejabat yang ada, bahkan yang ada di kota kami Tuhan. Engkau juga menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami semua. Dan kami mau Tuhan, kami tetap setia, kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat buat kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat tangan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan, berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang saudara usahakan, usaha saudara diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati dengan bahagia, dengan berkat melimpah. Kami percaya Tuhan berkat-Mu menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.